Shalom salam podcast eksposisi M116. Kita akan belajar apakah jiwa bisa dijual kepada iblis. Kisah fiksi tentang Dr. Faustus mengisahkan seorang pria yang membuat kesepakatan dengan iblis. Dia rela menukarkan tubuh dan jiwanya demi mendapatkan kekuatan supernatural dan kesenangan selama 24 tahun. Iblis pun menyepakatinya pertukaran itu. Dr. Faustus pun kemudian menikmati kenikmatan dosa selama beberapa waktu. Walaupun kebinasaan sudah ada di depan mata, ketika masa 24 tahun hampir berakhir, Faustus berusaha untuk menggagalkan rencana iblis, namun pada akhirnya dia tetap mengalami kematian yang sangat mengerikan. Kisah ini menjadi kisah moral dan metafora yang cukup efektif mengenai upah dosa, walaupun rincian dari alur ceritanya tidaklah alkitabiah. Alkitab tidak pernah mencatat peristiwa mengenai orang yang menjual jiwanya kepada setan. Juga tidak pernah menyiratkan kalau tawar-menawar dengan iblis adalah hal yang mungkin bisa dilakukan. Berikut adalah beberapa hal yang Alkitab ungkapkan mengenai setan. Satu, setan mempunyai kekuatan yang bahkan cukup untuk melawan malaikat. Yudas 9 dan 10 ayat 12-13. Setan berusaha untuk menipu kita dengan menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14-15. Allah telah memperlengkapi kita dengan senjata untuk membela diri dari serangan setan. Efesus 6 ayat 11-12. Kuasa setan dibatasi oleh kehendak Allah. Ayub 1:10-12, 1 Korintus 10 ayat 13. Sebagai ilah dunia ini, setan berkuasa atas mereka yang hidup tanpa Kristus di dalam dunia ini. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Alkitab memang mencatat beberapa orang yang menderita di bawah kendali langsung setan. Seperti halnya hamba perempuan yang mempunyai roh tenung di Filipi, kisah Rasul 16 ayat 16-19, termasuk mereka yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk pekerjaan iblis seperti Simon penyihir, kisah Rasul 8 9-11, dan Elimas, kisah Rasul 13 ayat 8. Namun dalam setiap kasus di atas, kuasa Allah selalu menang dari perbudakan setan. Bahkan Simon tetap mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Kisah Rasul 8 ayat 22. Jelas tidak pernah ada penjualan jiwa yang tidak bisa dibatalkan. Tanpa Kristus kita semua berada di bawah kutuk kematian. Roma 3 ayat 23. Sebelum kita diselamatkan, kita semua berada dalam ikatan perbudakan iblis. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Pujilah Allah, kita sekarang bisa memiliki Tuhan yang baru, pribadi yang bisa mematahkan rantai dosa dan memerdekakan kita. 1 Korintus 6 ayat 9-11, Markus 5 ayat 1-15. Shalom, salam podcast eksposisi M116.